Seringkali orang beranggapan bahwa mengambil sebuah foto merupakan hal yang sangat mudah. Banyak yang menganggap bahwa mengambil foto itu hanya sekedar pencet tombol lalu jadilah sebuah foto yang bagus. Padahal dalam kenyataannya banyak sekali aspek yang harus dipelajari untuk dapat menghasilkan sebuah foto yang bagus. Fotografi merupakan aktivitas mengambil gambar melalui kamera untuk menghasilkan karya seni dan bisa dinikmati baik diri sendiri atau publik. Maka dari itu, fotografi memiliki banyak teknik yang bisa membantu dalam menghasilkan berbagai karya yang membuat orang tertarik untuk melihatnya. Nah, berbicara mengenai sebuah fotografi, tentu tak luput dari seorang fotografer yang handal, yakni seorang yang bertugas memotret seseorang. Untuk itulah, hari ini kita akan mewawancarai salah satu fotografer bernama Pak Ayu. Sekarang kita sedang berada bersama salah satu fotografer di Sumber Foto Digital. Halo Pak, selamat siang. Ya, Mbak Nisa. Iya Pak. Nah Pak, sebelumnya boleh perkenalkan terlebih Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita share walafiat. Perkenalkan, nama saya Ayu Burhanuddin. Saya berprofesi sebagai fotografer dari era film hingga saat ini. Oke Pak, kita langsung aja kali ya. Awal mula Bapak terjun di dunia fotografer itu seperti apa Pak? Oke. Di tahun 1993, waktu itu masih era film begitu. Saya di usia SMA itu hobi motret, saya punya tustel gitu ya, dari warisan dari bapak saya. Tustel itu saya bawa kemana-mana. Lebaran saya bawa, ada acara teman-teman, ada pengajian, reuni, silaturahmi keluarga, saya selalu bawa. Mungkin teman-teman pada saat itu pada ngetawain gitu ya, buat apa sih lu bawa-bawa gitu, tapi saya enjoy aja. Yang penting saya happy bisa mengabadikan momen-momen, bahkan sampai harus menabung buat supaya bisa beli film dan baterai. Oke Pak, udah berapa lama nih menjadi seorang fotografer Pak? Sebenarnya mungkin dari yang sebelum tahun 2000 itu sekitar tahun 97 saya sudah mulai masuk ke fotografi komersial, kayak wedding, kayak ulang tahun, mulai dari teman, saudara. Bahkan pada saat itu saya ingat betul pertama kali saya motret itu di tahun 97. Saya di hotel, kalau zaman dulu namanya hotelnya itu yang di Senayan, apa namanya? Saya kurang tahu ya Pak. Kalau sekarang itu Hotel Sultan. Oh. Nah, kalau dulu apa ya, saya lupa namanya. Kalau sekarang Hotel Sultan. Saya dapat job pakai film, acara makan malam pejabat begitu. Ordernya dari teman, mahasiswa juga, kalau nggak salah mahasiswa dari Stekpik Kalibata. Oke Pak, apa sih alasan Bapak tertarik dengan dunia fotografer? Fotografer itu menarik ya, karena dia itu membuat kita itu banyak berinteraksi dengan baik itu manusia, binatang, alam. Ketika kita motret misalnya bunga, kita kan berarti akan mencari yang terbaik. Motret binatang begitu juga, apalagi motret momen-momen di mana kegiatan manusia pada umumnya ya, kayak wedding, kayak foto keluarga, reuni, wisuda dan seterusnya. Itu menurut saya itu sesuatu yang menyenangkan, karena kita banyak berinteraksi dengan manusia. Di situ banyak pengalaman, kemudian banyak juga tantangannya, tapi tantangan itu membuat kita itu terpacu untuk terus belajar, dan yang satunya lagi dapat uang. Oke Pak, jenis
jenis foto yang Bapak paling suka tuh apa sih? Kayak foto keluarga kah, foto close up kah, atau foto couple gitu Pak? Bapak lebih suka yang mana tuh? Sebenarnya sih semua saya jalani dari wedding, dari prawedding, dari foto couple keluarga. Tapi menurut saya suka dengan foto profil gitu ya, foto karakter orang gitu ya. Kalau apa namanya, orang pengen foto yang terlihat lebih bagus gitu ya dengan permainan lighting, insya Allah saya bisa. Oke Pak, di kamera itu kan banyak menu ya Pak ya. ISO itu apa sih Pak sebenarnya? Oke, ISO itu apa namanya, kepekaan, sebuah sebutan kepekaan terhadap, kalau sekarang sensor ya, kalau kepekaan cahaya terhadap sensor kalau di era digital. Kalau di zaman dulu film, kepekaan cahaya terhadap film, makanya ada ISO dalam film itu 100, 200, 400, 800 dan seterusnya. Kalau sekarang kepekaan sensor dengan settingan ISO yang kita setting seperti itu. Nah kalau speed sendiri Pak itu Pak? Shutter speed. Nah, shutter speed itu mengatur berapa banyak cahaya yang masuk ke lubang kamera sampai ke sensor, sehingga cepat dan lambatnya itu harus kita atur sedemikian rupa supaya menghasilkan foto sesuai yang kita inginkan. Oke, kalau aperture? Nah, aperture itu bukaannya, bukaan lensa, bukaan kameranya. Jadi bukan lensanya. Jadi lensa itu kalau bulat begitu, di sini ada bukaannya gitu ya. Makin diputar ada 8, 56, 71, 63, itu dia berubah lubangnya. Jadi semakin kita putar, perubahannya itu mengatur seberapa intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor. Oke. Kalau kita mau gunain tiga-tiganya Pak, Oke. Nah, 3 poin itu memang hal yang sangat penting dalam fotografi. Yang pertama ISO, yang kedua shutter speed, yang ketiga aperture. Nah, tiga-tiganya memiliki pengaruh yang besar terhadap kecerahan, ketajaman gambar gitu ya. Karena ISO tadi untuk kepekaan, aperture lubang kamera itu berapa lubang cahaya yang masuknya. Kemudian shutter apa tadi? ISO, shutter speed, kemudian aperture. Aperture bolongan lubangnya besar, seperti kita gorden. Gorden itu kalau kita tarik pelan, berarti kan cahaya yang masuk ke ruangan banyak kan? Tapi ketika kita tarik cepet, berarti kan sedikit. Nah, itu analoginya bagaimana proses cahaya masuk ke dalam sensor diatur oleh shutter speed, kemudian juga diatur oleh aperture, bolongannya besar atau kecilnya, kemudian juga dengan ISO kepekaannya. Oke Pak, di fotografi itu ada berapa lensa? Beberapa lensa sih. Lensa itu banyak ya. Lensa kit, misalnya lensa kit itu lensa yang dibeli paket sama kamera. Biasanya ukurannya itu antara 18 mili sampai 55 mili. Ada namanya lensa normal. Lensa normal itu yang ukurannya 40 sampai 60 mili. Bisa juga 50. Kenapa? Karena ukuran itu sama dengan apa yang kita lihat. Mata manusia itu hampir sama komposisinya dengan lensa normal itu. Kemudian ada juga namanya lensa fish eye. Fish eye itu yang bisa mengcover 180 derajat. Jadi kalau biasanya kalau kita motret dengan lensa fish eye agak cembung gitu ya, cembung. Okay. Kemudian lensa tele untuk mengambil objek yang memang jauh supaya bisa didekatkan. Ada juga lensa zooming, ya kan? Misalnya 70-200 itu kan ya ada juga orang bilang lensa
bahasa anak-anak itu lensa sapu jagat gitu ya, yang 18 sampai 200 semuanya memiliki kemampuan masing-masing. Bagaimana kita menggunakannya tergantung apa momen yang mau kita ambil, apa misalnya foto keluarga, foto liputan. Ada juga namanya lensa makro untuk memotret seperti binatang yang kecil, boleh dari jarak dekat bisa fokus dengan tajam seperti itu. Oke Pak, lensa zoom itu perlu banget gak sih untuk dunia fotografi ini? Lensa zoom Perlu gak sih di dunia fotografi? Perlu dipakai nggak kalau misalnya di motret gitu? Lagi-lagi tergantung objeknya. Apa sih yang mau kita foto? Kalau foto keluarga bagusnya kan dengan lensa normal ya, supaya nggak ada distorsi begitu. Tinggal memang kekurangannya dari lensa normal karena lensa tip misalnya itu kita yang mobile mundur maju, berarti kan dibutuhkan ruangan yang cukup gitu. Tapi ketika kita ruangannya terbatas, mungkin acara-acara yang memang tidak direncanakan, ya mau nggak mau kita harus punya juga lensa zoom seperti itu supaya bisa digunakan, kita bisa dapetin momen. Oke Pak, UV filter itu apa sih Pak? Nah, UV filter. UV filter itu sebenarnya sebuah filter yang dimasuk, ada dua macam. Yang dimasukin namanya screw in, ada lagi namanya slot in. Jadi dua-duanya fungsinya sama untuk menyaring ultraviolet. Walaupun sebenarnya itu digunakan paling banyak itu di era film. Karena kalau untuk digital ultraviolet itu nggak masuk ke sensor gitu. Walaupun ada beberapa juga filter yang untuk meredam cahaya-cahaya yang terlalu ekstrim gitu, seperti misalnya filter ND ya, natural density gitu ya, dia agak lebih soft gitu, nggak terlalu keras bahasa kitanya. Oke Pak, hal apa yang membuat Bapak menarik dari fotografi? Hal yang membuat Bapak menarik tentang fotografi? Fotografi itu menarik karena selama peradaban manusia masih ada, maka fotografi itu nggak akan mati, akan terus, walaupun mungkin teknologinya berubah-ubah. Dari mulai film, sekarang udah banyak juga kamera-kamera juga, dari ada DSLR, ada mirrorless, ada gadget segala macam. Tapi semuanya sangat dinamis dan menyenangkan gitu. Apapun medianya, fotografi bagi saya itu menyenangkan. Oke Pak, selama Bapak menjadi seorang fotografer, ada nggak sih hambatan yang Bapak temui? Hambatan, saya bilangnya bukan hambatan ya, tapi tantangan. Nah, tantangan. Kenapa tantangan? Kalau tantangan itu kan bisa kita kelola, insya Allah bisa diminimalisir bahkan hilang. Tapi kalau hambatan, ya dihambat, nggak bisa gitu, ya kan? Itu hambatan. Saya memaknainya bukan hambatan, tapi tantangan. Nah, tantangan itu sebenarnya atau yang dibilang hambatan tadi, untuk meminimalisirnya itu setiap acara, setiap momen yang mau kita abadikan, itu kita sejak awal sudah harus prepare. Kita komunikasi sama kalau di wedding dengan WO-nya, kemudian kalau misalkan di event-event tertentu kita juga dengan video. Maaf ya. Hambatan dalam fotografi menurut saya itu bukan sebuah hambatan ya, tapi bagi saya itu adalah tantangan yang harus terus kita pelajari sehingga bisa diminimalisir, bahkan tidak ada dihilangkan gitu ya. Karena kalau hambatan berarti kita tertutup, tidak ada tidak ada akses. Nah, kalau tantangan itu kita akan selalu mencari dan menemukan satu solusi. Nah, banyak hal. Misalnya begini, kita mau memotret sebuah event atau sebuah yang bekerja sama dengan wedding organizer dan lain sebagainya, kita otomatis akan sejak jauh-jauh hari
memastikan apa sih yang mau difoto. Nah, kemudian tamu VIP-nya siapa, di mana tempatnya, kita juga survei ke sana yang dibutuhkan apa aja, sehingga pada waktunya kita sudah bekerja dengan enjoy tim kita itu. Jadi nggak ada yang ibaratnya cari-cari hal-hal yang belum diketahui gitu. Semuanya insya Allah bakal berjalan dengan lancar. Oke Pak, selama Bapak menjadi seorang fotografer, ada nggak role model yang mengantisipasi Bapak menjadi seorang fotografer seperti saat ini? Oke, dulu saya pernah belajar di tahun 2002-2003. Saya belajar, walaupun saya sudah beberapa tahun motret, dipakai film gitu ya saya. Saya waktu itu belajar di Darwis Triadi School. Nah, jadi saya alhamdulillah Om Darwis itu sangat menginspirasi gitu ya, dari paparan-paparannya itu baik secara teknis maupun personal gitu ya, pendekatan personal, komunikasi dengan calon klien itu menurut saya cakep banget gitu ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih ya, tips dan trik bagaimana kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki untuk menjadi seorang fotografer? Oke. Tipsnya adalah yang pertama, di samping kita menguasai secara teknis tentang kamera, tentang lighting, kita juga butuh satu pola komunikasi yang baik dengan calon klien kita. Yang pertama, yang kedua, seorang fotografer itu harus bersabar, lebih dari kesabaran yang lebih lah gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak sabar, walaupun dia secara teknis menguasai, itu kurang berhasil gitu. Tetapi dengan kesabaran itu, insya Allah kita akan step berikutnya memiliki satu komunikasi yang baik dengan calon klien. Yang seterusnya adalah ketika kita motret seperti yang profil keluarga atau yang komunitas kecil itu, kita harus membangun kepercayaan diri model kita. Pokoknya jangan sekali-kali bilang aduh aku dan seterusnya, tapi kita selalu support dia sambil kita juga menganalisa angle-nya dari mana sih yang paling bagus ini ya. Mungkin dari kanan, dari kiri, atau ada juga yang suka punya kekurangan wajahnya seperti apa. Tapi nggak boleh kita sebutin kekurangan itu. Kenapa? Karena dia akan down, ya kan? Karena orang yang datang ke studio atau ke tempat kita itu untuk foto, kebanyakan masih nggak percaya diri gitu. Makanya di situ yang pertama, kuasain teknis kameranya. Yang kedua juga bersabar dengan kondisi yang ada. Yang ketiga tadi itu pelajari angle mana yang paling bagus, komunikasi yang efektif. Insya Allah klien itu akan puas gitu ya. Tantangannya lagi sebenarnya ada tantangan lagi kalau motret model yang cantik gitu ya. Hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita motret siapapun, kita jangan fokus kepada kecantikannya atau kelebihannya loh. Tapi kita harus fokus kepada tugas kita bahwa saya harus mendapatkan angle terbaik. Bukan saya yang senang dengan foto itu, tapi si modelnya yang akan menyukai foto itu ya. Kalau senang kata kita belum tentu kliennya suka. Tapi kalau modelnya suka, maka kita itu suka. Oke Pak Ayu, terima kasih untuk hari ini wawancaranya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik pemirsa, tadi itu merupakan salah satu wawancara kita dengan seorang fotografer. Semoga apa yang ada di video ini bisa kalian dapat hikmahnya, dapat tuntunannya, dan memotivasi diri kamu untuk menjadi seorang fotografer. Aku Nisa pamit, dadah, sampai jumpa.